Mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Bab 4943, tidak tahu. Dev tampil sesuka hatinya tanpa ada keraguan, memegang pedang pembunuh naga dan terus-menerus menyerap energi jahat di sekitarnya. Tempat ini seperti surga bagi Dev. Tetapi ketika Dev mengira bahwa di api penyucian ini hanya ada roh-roh jahat dan mayat iblis, tiba-tiba ia merasakan suatu sensasi yang mengguncang bumi. Lalu aku melihat tanah retak tidak jauh dari sana, lalu ribuan mayat iblis perlahan merangkak keluar dari retakan itu. Rumput. Dev sedikit mengernyit. Hanya saja tadi sudah agak sulit baginya untuk berhadapan dengan satu mayat iblis, apalagi sekarang jumlahnya sudah sangat banyak. Namun, mengetahui bahwa mayat-mayat jahat ini takut api, Dev tidak terlalu panik. Sudah tepat jika kamu menggunakan mayat-mayat iblis ini sebagai sumber daya untuk kultivasimu sendiri. Dev memegang pedang pembunuh naga dengan kobaran api yang mengepul darinya, lalu menyerbu ke arah mayat-mayat iblis. Pada saat ini, Godfly yang mengawasi setiap gerakan Dev berkata dengan tidak percaya, apakah orang ini gila? Dia ingin berurusan dengan begitu banyak mayat iblis sendirian. Ayah. Pada saat ini, Niuli tiba-tiba masuk ke kamar penguasa kota, tampaknya mencarinya. Godfly terkejut dan segera menutupi cermin perunggu yang memperlihatkan api penyucian. Namun, Niuli sudah melihatnya. Meskipun gambar di cermin perunggu itu melintas, Niuli tetap saja terkejut. Hei, kenapa dia? Niuli sangat terkejut ketika dia melihat Dev di cermin perunggu. Apa katamu? Tanya Godfly. Ayah, bagaimana mungkin ada gambar manusia di cermin perunggu milikmu ini? Niuli melangkah maju dan langsung mengangkat kain yang menutupi cermin perunggu dan berkata. Oh, ini adalah pemandangan di dalam Purgatory Field. Seseorang sedang menjalani persidangan di dalam Purgatory Field. Aku melihatnya. Kata Godfly, lalu menatap Niuli dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu kenal orang yang mengikuti persidangan ini? Ah, aku tidak mengenalnya. Niuli segera menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal Dev. Lagi pula, dia yang memberikan token itu pada Dev dan kemudian kehilangan kontak dengannya. Kalau ayahnya tahu, pasti akan merepotkan. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Godfly. Ayah, aku ingin keluar dan bermain di jalan. Aku sudah lama tinggal di rumah besar ini, aku hampir bosan setengah mati. Kata Niuli. Tidak, kota ini tidak damai akhir-akhir ini, kamu harus tetap tinggal di rumah besar dengan patuh. Godfly langsung menolak. Mata-mata kota harimau terbang di kota itu belum ditemukan, jadi sangat berbahaya bagi Niuli untuk berkeliaran di kota dengan santai. Melihat ini, Niuli memutar matanya karena tidak puas dan akhirnya pergi. Dev di api penyucian, memegang pedang pembunuh naga, menyerbu ke arah sekelompok mayat iblis dengan api yang berkobar di sekelilingnya. Pedang pembunuh naga terbungkus dalam kobaran api, membelah langit suram api penyucian bagaikan meteor. Saat Dev menyerbu ke dalam kelompok mayat iblis, tenggorokan busuk ribuan mayat iblis mengeluarkan raungan tajam pada saat yang sama. Bau busuk itu sepadat suatu zat. Cahaya keserakahan melintas di mata mereka yang terus saat mereka menerkam ke arah Dev dengan panik. Mayat iblis pertama menerkam ke arahnya sambil mengayunkan cakarnya yang tajam. Dev menghindar ke samping dan pedang pembunuh naga menggambar busur merah. Dengan suara, Swiss mayat iblis itu terpotong menjadi dua bagian dari pinggangnya, dan api kemasan menyala di permukaan yang hancur. Yang mengejutkan adalah roh jahat hitam yang keluar dari sisa-sisa mayat iblis tersebut tidak menghilang, melainkan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan terus mengalir ke tubuh Dev. Mata Dev secepat kilat, dan pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari seperti terbang. Kemanapun pedang itu lewat, anggota tubuh mayat iblis itu patah, dan darah hitam berjatuhan seperti tetesan air hujan. Setiap kali mayat iblis terbunuh, roh jahat yang terkandung dalam tubuhnya mengalir ke tubuh Dev melalui pedang pembunuh naga seperti ular. Pada awalnya, Dev masih perlu dengan sengaja membimbing transformasi roh-roh jahat ini. Saat pertempuran berlanjut, penyerapan ini menjadi semakin alami dan lancar. Bab 4944, apa asal-usul? Auranya terus meningkat, dan auranya menjadi semakin kuat. Dev yang awalnya merasa kesulitan saat berhadapan dengan mayat iblis, kini menjadi semakin berani. Api menari-nari liar di sekelilingnya, membakar dan memurnikan energi jahat di sekelilingnya, membentuk medan api dengan dia sebagai pusatnya. Di bawah kobaran api yang membakar, gerakan mayat-mayat iblis menjadi lambat dan mereka mengeluarkan lolongan menyakitkan. Dev lincah dan dapat bergerak bebas di antara segerombolan mayat iblis. Kadang-kadang dia melompat ke udara dan memenggal kepala mayat iblis itu dengan pedang, kadang-kadang dia membungkuk dan menyapu, memotong kaki mayat iblis itu. Saat mayat-mayat iblis terus berjatuhan, aura pada Dev telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang menyala-nyala. Kemanapun dia pergi, mayat-mayat iblis itu berubah menjadi abu. Di dalam rumah Raja Kota, Godfrey menatap gambar di cermin perunggu, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia telah memimpin Rhino City selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali praktisi berbakat, tetapi dia belum pernah melihat kecepatan latihan yang begitu mengerikan. Seseorang menghadapi ribuan mayat iblis dan dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran.
Adegan ini sungguh tidak pernah terdengar. Bagaimana ini mungkin? Godfrey bergumam sendiri, jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram sandaran lengan kursi. Dia menatap sosok Dev yang sedang bertarung di tengah api di cermin perunggu, hatinya dipenuhi keraguan. Apa asal-usul pemuda ini? Mengapa mungkin untuk mengubah energi jahat di api penyucian menjadi kekuatan sendiri dalam waktu yang begitu singkat? Terlebih lagi, pedang pembunuh naga di tangannya tidak terlihat biasa saja, karena dapat membunuh mayat iblis dengan mudahnya. Yang membuat Godfrey semakin gelisah adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Dev saat ini telah jauh melampaui ekspektasinya terhadap sang peserta ujian. Tepat saat Godfrey tengah dipenuhi pikirannya, pemandangan di cermin perunggu tiba-tiba menjadi lebih intens. Dev berteriak keras, dan api di pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak, membentuk bilah api besar. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat dan bilah pedang yang menyala-nyala itu menyapu ke arah sekumpulan mayat iblis. Kemanapun ia lewat, mayat-mayat iblis itu berjatuhan berkelompok dan berubah menjadi abu. Dev telah membunuh dan berhasil masuk ke tengah-tengah kelompok mayat iblis. Sosoknya sulit dipahami bagaikan hantu. Setiap kali pedang itu menyala, sesosok mayat iblis terjatuh ke tanah dengan suara keras. Api di pedang pembunuh naga semakin membesar dan membesar, perlahan membentuk bayangan samar naga api yang mengelilingi pedang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, dengan Dev sebagai pusatnya, pusaran hitam yang terlihat dengan mata telanjang perlahan-lahan terbentuk di udara, dan semua roh jahat yang dipancarkan oleh mayat-mayat iblis yang mati tersedot dengan gila-gilaan ke dalamnya. Saat mayat iblis terakhir terbunuh, Dev perlahan menyimpan pedangnya dan berdiri. Meskipun tubuhnya berlumuran darah dan debu, matanya menjadi lebih bertekad dan cerah. Api penyucian yang awalnya seram dan mengerikan, kini aura jahatnya sedikit melemah karena tewasnya sejumlah besar mayat iblis. Dev menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Abu mayat iblis masih mengambang di angin suram api penyucian, dan tanah hangus di tanah masih mengeluarkan asap hijau. Dev baru saja memasukkan kembali pedang pembunuh naga ke sarungnya ketika tiba-tiba, suara dengungan rendah datang dari kedalaman kehampaan, seolah-olah seekor binatang raksasa kuno tengah terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat retakan gelap melengkung di udara. Rantai perunggu berkarat terentang seperti makhluk hidup, menyeret sosok yang mengenakan baju besi hitam tebal ke tanah. Boom! Tanah langsung retak membentuk pola seperti jaring laba-laba, dan di tengah puing-puing yang berterbangan, prajurit berbaju besi itu perlahan berdiri tegak. Di celah-celah helm berkarat itu, api hantu hijau menyala-nyala menyeruak ke rongga mata tulang-tulang busuk. Di bawah baju besi hitam yang retak, belatung bergerak masuk dan keluar melalui lubang-lubang di tulang rusuk. Bau amis dan busuk itu lebih menjijikkan dari bau 1000 mayat setan. Kapak pembelah gunung raksasa di tangannya panjangnya lebih dari 10 kaki. Zat hitam yang mengembun pada bilah kapak terus menetes, menimbulkan lubang-lubang dalam di tanah disertai suara mendesis. Orang ini ternyata adalah mayat iblis dari alam Sanxian. Bab 4945, Pengawasan. Semut. Saat prajurit berbaju besi itu membuka mulutnya, gendang telinga Dev terasa sangat sakit hingga ruang di sekitarnya mulai retak. Suara itu tampaknya berasal dari dunia bawah, membawa ratapan jutaan jiwa yang dizalimi. Pupil mata Dev tiba-tiba mengecil. Tekanan dari alam abadi tersebar bagaikan gunung yang menekan kepalanya, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Namun dia menggertakkan giginya, dan energi jahat yang baru saja diserapnya ke dalam tubuhnya beredar liar, dan api merah menyala lagi pada pedang pembunuh naga. Tepat waktu. Ia meraung, tubuhnya bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, dan pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan orang kuat berbaju zirah itu. Kapak besar itu menyapu dengan kekuatan yang luar biasa. Dev berhasil menghindarinya dengan mencondongkan tubuhnya ke samping. Angin dari kapak itu menyapu bahunya dan memotong sepotong besar pakaian. Angin dari kapak itu menyapu bahunya dan memotong sepotong besar pakaian. Dia menggunakan kekuatan itu untuk membalik di udara dan menusukkan pedang ke titik lemah sambungan baju besi itu, namun terpental oleh besi hitam itu, percikan api beterbangan. Prajurit berbaju besi itu mengayunkan kapaknya secara terbalik, dan Dev mengangkat pedangnya untuk menangkis. Kekuatan benturan yang besar membuat telapak tangannya mati rasa, dan dia mundur puluhan langkah. Di rumah Tuan Kota, para pelayan telah mengantarkan informasi Dev. Saat dia melihat Dev hanya seorang kultivator tingkat 8 di alam transformasi abadi, Godfrey tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan tatapan tidak percaya di matanya. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang baru saja mencapai alam abadi dan dituntun ke sini melalui jalan raya bisa begitu mengagumkan? Godfrey memperhatikan pemandangan yang terpantul di cermin perunggu dan mukanya menjadi pucat. Mayat iblis yang kuat dari negeri dongeng yang tersebar telah muncul. Bagaimana anak ini bisa melawannya? Dia menatap Dev yang tengah bertarung sengit dengan prajurit berbaju besi dalam gambar, dan urat-urat di dahinya terlihat menonjol. Kamu harus tahu bahwa di seluruh kota Badak, bahkan tidak ada satu orang pun di alam transformasi yang mampu melawan alam abadi yang tersebar. Lagi pula, perbedaan antara alam transformasi dan alam abadi tersebar bukan hanya sekadar alam, tetapi bahkan kelas, lapisan, dunia perbedaan. Godfrey menatap kosong saat pertempuran di api penyucian menjadi semakin intens.
Api Dev dipotong-potong oleh kapak raksasa itu berulang kali, dan tubuhnya dipenuhi beberapa luka yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Namun setiap kali dia terluka, dia dapat menggunakan pedang pembunuh naga untuk menyerap roh jahat yang tersisa dari serangan prajurit berbaju besi, sehingga auranya sendiri menjadi lebih padat. Dia dengan tajam menemukan bahwa meskipun lawannya berada pada level yang sangat tinggi, gaya bertarungnya sangat kaku, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan kasar untuk menghancurkan orang lain. Ketemu. Secercah cahaya melintas di mata Dev. Ketika dia sekali lagi dipaksa ke sudut oleh kapak raksasa, dia tiba-tiba menjatuhkan pedangnya, membentuk segel dengan tangannya, dan api di sekitar tubuhnya berubah menjadi rantai yang melilit kapak raksasa itu. Saat prajurit berbaju besi itu tertegun, Dev menyerbu ke depan dan menekan api yang terkumpul di telapak tangannya dengan keras ke helm lawan. Mencicit. Helm besi hitam itu mengeluarkan suara meleleh yang menggetarkan gigi, dan api hantu hijau hantu itu berputar liar dalam suhu yang tinggi. Prajurit berbaju besi itu meraung dan mencoba melepaskan diri, tetapi Dev memegangnya erat-erat seakan-akan ada duri di sisinya, dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam api. Hancurkan untukku. Dengan teriakan keras, helm itu meledak dan memperlihatkan tengkorak yang terbakar di dalamnya. Pedang pembunuh naga muncul lagi di tangan Dev pada suatu saat dan menebas dengan kekuatan dahsyat. Saat tengkorak itu terbelah dua oleh pedang, tubuh prajurit berbaju besi itu runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang. Dev berlutut dengan satu lutut, terengah-engah. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan napasnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Godfrey menyaksikan semua ini, terkulai di kursinya, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia memandang Dev yang berdiri bersimbah darah di cermin perunggu, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Pemuda ini tidak hanya membunuh 1000 mayat iblis, tetapi juga mengalahkan mayat iblis yang kuat di alam abadi tersebar dengan cara yang luar biasa. Dengan bakat dan kekayaan seperti itu, bahkan keajaiban kuno yang legendaris pun tidak lebih baik darinya. Jika Dev benar-benar anggota klan iblis, maka kota Badak akan dalam bahaya. Seseorang harus dikirim untuk mengawasinya segera. Godfrey membanting meja dan berdiri, dengan cahaya rumit berkelebat di matanya. Dia ingin merekrut Dev untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia juga takut kalau dia adalah seorang iblis. Tetapi pada saat ini, Dev tidak tahu bahwa pertarungannya telah dilihat dengan jelas oleh penguasa kota, Godfrey. Bab 4946, Gila Abadi. Di api penyucian, Dev menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba seluruh area bergetar. Kemudian Dev merasakan darah dan niat pedangnya meningkat pesat. Apakah aku akan berhasil menembus api penyucian ini? Dev sendiri agak tidak bisa dipercaya. Karena dia telah menyerap sejumlah besar energi jahat, Dev tidak lagi menyembunyikan auranya saat ini, dan sepenuhnya mengekspos aura ketiga klannya. Sekarang, dalam hatinya, Dev hanya memiliki hasrat membunuh yang gila-gilaan, dan tidak ada emosi sama sekali. Yang dia butuhkan sekarang adalah membunuh orang. Di seluruh api penyucian, aura Dev terus tumbuh liar, dan seluruh ruang api penyucian benar-benar terdistorsi oleh aura Dev. Nak, lebih baik kau menahan diri dan jangan sampai tersesat. Meskipun kau memiliki aura iblis di tubuhmu, bukan berarti kau adalah iblis sungguhan. Kamu baru saja menyerap begitu banyak energi jahat, tetapi kamu tidak menggunakan keterampilan apapun untuk mengubahnya. Jika kamu tersesat, itu akan merepotkan. Raja Iblis Ciyun mengingatkan Dev. Karena dia menyadari bahwa Dev sekarang menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Karena Dev menyerap energi jahat dengan gila-gilaan dan demi kecepatan, dia tidak menggunakan teknik jantung konsentrasi untuk mengubahnya, tetapi menyerapnya secara langsung. Setelah menyerap begitu banyak energi jahat, Dev tidak tahan lagi. Sekalipun itu adalah iblis sungguhan, ia dianggap cukup baik untuk tidak meledak dan mati setelah menyerap begitu banyak energi jahat sekaligus. Tepat saat Dev mendengarkan perkataan Raja Iblis Ciyun, dia berusaha keras menekan niat membunuh di dalam hatinya, mengatur nafasnya, dan mulai perlahan-lahan menenangkan diri. Dari bagian terdalam api penyucian, seorang pria perlahan berjalan keluar. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti pengemis, tetapi aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya membuktikan bahwa orang ini adalah seorang master. Melihat orang yang tiba-tiba muncul, penguasa kota Godfrey mengerutkan kening dan berkata dengan heran di matanya, orang gila abadi ini belum mati. Dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun, kan? Godfrey sangat terkejut, sebab ketika kota Badak pertama kali didirikan, lelaki ini melangkah ke api penyucian dan memasukinya setahun sekali. Karena laki-laki ini tidak pernah menjaga penampilannya dan terlihat gila, orang-orang mulai memanggilnya si gila abadi. Namun, ratusan tahun lalu, makhluk abadi yang gila ini memasuki api penyucian dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Lambat laun orang-orang mengira bahwa orang gila abadi ini meninggal di api penyucian dan lambat laun melupakannya. Namun kini, sang abadi gila yang terlupakan ini telah muncul. Hal ini pasti mengejutkan Godfrey. Lagi pula, bagi seseorang yang harus tinggal di api penyucian selama ratusan tahun, betapa mengerikan kekuatan dan ketekunan yang dibutuhkannya. Pada saat ini, si gila abadi telah menyadari keberadaan Dev, namun Dev belum menyadarinya. Dev sekarang berusaha keras untuk mengeluarkan aura pembunuh dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Dia merasa kerajaannya akan segera bangkit lagi. Seorang anak kecil di alam abadi benar-benar berani memasuki medan api penyucian dan membunuh begitu banyak roh jahat dan mayat iblis.
Sungguh menarik. Setelah si gila abadi selesai berbicara, dia hendak mendekati Dev tetapi tiba-tiba didorong kembali oleh kekuatan yang kuat. Boom! Kekuatan yang telah lama terpendam muncul dari tubuh Dev. Kekuatan ini mengandung aura yang bahkan lebih jahat dan mengerikan daripada roh jahat api penyucian. Ini. Si gila abadi tercengang. Godfly pun menatap pemandangan di depannya lewat cermin perunggu dengan heran. Meskipun dia tidak bisa merasakan betapa mengerikan aura yang dipancarkan Dev, dia bisa menebak sesuatu dengan melihat ekspresi makhluk abadi yang gila itu. Ah! Dev mengangkat kepalanya dan meraung. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya mulai melonjak, dan tingkat kekuatannya langsung meningkat ke tingkat ke-8 alam abadi saat dia meraung. Tampaknya ia telah memperoleh sedikit pelepasan, dan tampaknya keadaan pikirannya telah meningkat, membuat tubuhnya tenang. Pada saat ini, Dev menghela napas panjang lega. Bab 4947, apakah kamu gila? Sangat mudah untuk meningkatkan wilayahmu. Tampaknya api penyucian ini adalah tempat yang bagus. Dev merasakan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh kemajuan wilayahnya, dan dia sangat gembira. Bus. Tepat ketika Dev masih tenggelam dalam kegembiraan atas peningkatan wilayahnya, daerah sekelilingnya tiba-tiba bergetar dan kemudian menjadi kabur. Kandang waktu dan ruang. Dev terkejut. Anda harus tahu bahwa untuk melakukan sihir ruang dan waktu semacam ini, seseorang harus menjadi orang yang benar-benar kuat, yang merupakan metode yang digunakan oleh para kultivator tingkat rendah. Yaitu, mendistorsi seluruh waktu dan ruang, lalu menciptakan waktu dan ruang baru untuk menjebak orang di dalamnya. Saat kurungan ruang dan waktu muncul, Dev di cermin perunggu Godfly juga menghilang, karena pada saat ini Dev telah terperangkap di ruang dan waktu lain oleh makhluk abadi yang gila. Dev mengerutkan kening, dia tidak menyangka ada orang lain yang menjalani cobaan di api penyucian ini, karena kurungan waktu dan ruang semacam ini tidak dapat dilemparkan oleh mayat-mayat iblis atau roh-roh jahat itu. Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengayunkannya dengan keras. Boom-boom. Energi pedang emas melesat ke langit, dan kurungan ruang waktu yang baru saja terbentuk langsung dihancurkan oleh pedang Dev. Pada saat kurungan waktu dan ruang itu rusak, Dev juga menemukan manusia abadi gila yang menyerangnya. Ada kilatan keterkejutan di mata sang abadi gila. Dia tidak menyangka bahwa kurungan waktu dan ruang miliknya dapat dihancurkan oleh satu pedang dari Dev, seorang abadi kecil. Tiba-tiba, Dev yang memegang pedang pembunuh naga, menebas ke arah si abadi yang gila itu. Si gila abadi tercengang dan makin terkejut. Dia tidak tahu siapa yang memberi Dev keberanian sehingga seorang kultivator kecil di alam abadi transformasi berani menyerang dirinya sendiri, seorang peri di alam abadi tersebar. Bukankah ini mencari kematian? Si gila abadi pun menjadi marah dan melangkah maju, menuju langsung ke arah Dev. Dia ingin memberi Dev pelajaran dan membiarkan bocah di alam abadi ini belajar dari pelajarannya. Dari negeri dongeng transformasi ke negeri dongeng dispersi, itu adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Alam keabadian hanya dapat dianggap sebagai keabadian semu, sedangkan alam keabadian yang tersebar adalah keabadian sejati, tetapi belum memasuki strategi keabadian. Si gila abadi meninju Dev. Menghadapi pedang pembunuh naga milik Dev, dia tidak takut sama sekali. Boom! Energi pedang dan tinju saling bertabrakan dengan hebat. Tubuh Dev terlempar mundur dan akhirnya mendarat dengan mantap di tanah. Sang abadi yang gila itu terkejut dan mundur berulang kali. Dia akhirnya berhasil menenangkan diri, tetapi seluruh lengannya terus gemetar. Pemandangan seperti itu membuat wajah Feng Xian menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Dev, seorang kultivator kecil di alam transformasi abadi, akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan sang penguasa kota, Godfly, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat pemandangan ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Si gila abadi menatap Dev dengan dingin dan hendak mengatakan sesuatu kepada Dev. Namun Dev tidak berkata apa-apa dan kembali mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Brengsek, si gila abadi mengumpat, lalu meninju lagi. Boom! Pukulan ini sekali lagi mengalahkan energi pedang Dev. Namun saat si gila abadi hendak mengejeknya, tiba-tiba ribuan energi pedang menghujani dirinya dari atas kepalanya. Wajah si gila abadi berubah drastis, dan dia segera mengangkat telapak tangannya. Sebuah penghalang langsung muncul di atas kepalanya. Energi pedang hancur saat menyentuh penghalang dan gagal menembus penghalang sama sekali. Tetapi ketika Feng Xian baru saja memblokir energi pedang dan tidak sempat mengatur napas, Dev menyerangnya lagi dengan pedang. Sial, kamu gila ya? Si gila abadi mengerutkan kening, menjadi marah, dan berteriak pada Dev, memanggilnya orang gila. Namun yang lain memanggilnya si gila abadi, dan sekarang Dev bahkan lebih gila darinya. Ketika pedang pembunuh naga milik Dev tiba di depan Feng Xian mengerutkan kening. Merasakan aura pembunuh yang brutal dari Dev, Feng Xian sedikit bingung. Dia tidak memperhatikan ketika dia baru saja menyerang, tetapi kali ini dia menemukan bahwa tubuh Dev memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, aura jahat yang suram, dan juga aura iblis. Bab 4948, kamu kalah. Sejak kapan pembudidaya iblis ini bisa memasuki api penyucian di wilayah suku binatang? Mungkinkah karena saya tidak keluar selama ratusan tahun, jadi terjadilah perubahan besar di luar sana? Sambil berpikir, Feng Xian cepat-cepat melancarkan pukulan.
Boom! Suara keras tinju dan pedang yang beradu bergema di api penyucian. Gelombang udara menyebar liar ke segala arah bagaikan air pasang. Kemanapun ia lewat, tanah retak menjadi alur yang mengerikan, kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu serta asap memenuhi udara. Pertarungan antara Dev dan Feng Xian telah memasuki tahap yang sangat panas. Pada awalnya, keduanya masih mampu bertarung bola-balik, dan pertarungannya sulit ditentukan. Dengan kultivasi yang mendalam di alam para dewa yang tersebar dan pengalaman bertempur yang kaya, setiap pukulan yang dilancarkan oleh si gila abadi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Angin dari kepalan tangan itu bersiul, seolah-olah hendak merobek ruang. Dev yang berada di alam transformasi abadi tingkat ke-9, mengandalkan kekuatan misterius dan dahsyat dalam tubuhnya serta pedang pembunuh naga yang teramat tajam di tangannya untuk menahan serangan dahsyat dari sang abadi gila. Pedang pembunuh naga di tangan Dev bagaikan seekor naga yang lincah, dengan bayangan pedang yang berkelap-kelip. Setiap ayunan memunculkan energi pedang tajam, yang bertabrakan hebat dengan kekuatan tinju si gila abadi. Energi pedang saling bersilangan, menarik sinar cahaya terang ke udara, menerangi kegelapan di sekitarnya seolah-olah siang hari. Si gila abadi menjadi semakin takut seiring berjalannya pertempuran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pendekar muda di alam transformasi abadi di hadapannya ini akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu ulet dan kekuatan yang mengerikan. Dia pikir dia bisa dengan mudah menekan Dev, tetapi pertempuran terus berlanjut. Ia secara bertahap menemukan bahwa Dev tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi menjadi semakin berani saat pertempuran berlangsung. Setiap pedang dipukul dengan momentum yang tak terhentikan, seolah-olah ingin membunuhnya sepenuhnya dengan pedang itu. Seiring berjalannya waktu, Dev secara bertahap mengetahui pola serangan Feng Xian dan mulai mengubah bertahan menjadi menyerang. Tubuhnya secepat kilat, bergerak bebas di antara bayang-bayang si gila abadi. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga terus-menerus, dan energi pedang yang tajam mengalir ke arah si gila abadi bagai hujan badai. Feng Xian tiba-tiba merasakan tekanannya berlipat ganda. Dia berusaha menahan serangan Dev, dan butiran keringat muncul di dahinya. Setiap kali lengannya bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, lengannya terasa mati rasa dan darah di tubuhnya mulai mengalir deras. Sialan, kenapa anak ini susah sekali diajak berurusan? Feng Xian mengutuk dalam hatinya. Dia mencoba mencari kelemahan Dev dan melancarkan pukulan mematikan. Tetapi serangan Dev terlalu intens, sehingga dia tidak punya waktu untuk memperhatikan. Dev melihat kesempatan yang tepat dan tiba-tiba berteriak keras, dan kekuatan yang telah lama terpendam dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Ada cahaya gila berkelebat di matanya, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang. Seberkas sinar pedang emas raksasa melesat ke angkasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menebas dengan ganas ke arah si abadi yang gila. Wajah si gila abadi berubah drastis. Dia merasakan kekuatan pedang yang mengerikan dan buru-buru mengedarkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai kekuatan abadi yang tebal di depannya. Namun, dalam menghadapi serangan kekuatan penuh Dev, perisai spiritual tampak begitu rapuh. Cahaya pedang emas itu bagaikan bilah pisau yang tajam, dengan mudah menembus perisai dan dengan ganas menebas ke arah si abadi yang gila. Boom! Dengan suara keras, tubuh Feng Xian terlempar seperti bola meriam dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam dihancurkan ke dalam tanah, dipenuhi debu dan asap. Si gila abadi berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati tubuhnya telah terluka parah. Organ dalamnya seakan hancur dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dev yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya penuh dengan keterkejutan dan kengganan. Pada saat ini, di luar api penyucian, penguasa kota Godfly, yang menyaksikan semua ini melalui cermin perunggu, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Matanya terbuka lebar dan mulutnya menganga lebar sekali sehingga tampak seolah-olah ada telur yang bisa muat di dalamnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev, seorang kultivator muda di alam abadi transformasi, mampu mengalahkan sang abadi gila di alam abadi tersebar. Bersambung.